Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah. Saya di sini akan mempresentasikan tentang isu keprihatinan bangsa Indonesia terhadap narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Indonesia sendiri saat ini sedang prihatin karena menghadapi permasalahan 4 juta korban penyalahgunaan narkoba yang saat ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan 4 juta ini hanya sedikit yang mendapat layanan terapi dan rehabilitasi, sekitar 18.000 atau 0,47%. Selain merusak fisik serta psikis masyarakat, pengaruh narkoba dapat merusak masa depan bangsa. Bahkan angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun terus meningkat. Tempat rehabilitasi yang dimiliki instansi pemerintah masih sedikit, sedangkan tempat rehabilitasi milik masyarakat sebanyak 80 tempat. Seharusnya tempat rehabilitasi ada pada tiap-tiap provinsi, kabupaten atau kota untuk merehabilitasi warga masing-masing. Narkoba sendiri terdapat beberapa jenis, yaitu morfin. Morfin adalah alkaloid analgetik kuat yang ditemukan pada tanaman opium. Jenis narkoba ini bekerja secara langsung pada sistem saraf pusat sebagai penghilang rasa sakit. Heroin. Heroin dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimia. Akan tetapi, reaksi yang ditimbulkan heroin menjadi lebih kuat daripada morfin itu sendiri, sehingga mengakibatkan zat ini sangat mudah menembus otak. Ganja. Ganja adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat dan kandungan zat narkotika terdapat pada daunnya. Ekstasi. Ekstasi adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat yang dapat mengakibatkan penggunanya menjadi sangat aktif. Ekstasi sendiri terdapat beberapa bentuk seperti tablet, pil, dan serbuk. Sabu-sabu. Sabu-sabu adalah zat yang biasa digunakan untuk mengobati penyakit yang parah, seperti gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian, atau narkolepsi. Nikotin. Nikotin adalah senyawa kimia yang dihasilkan secara alami oleh tumbuh-tumbuhan jenis suku terung-terungan seperti tumbuhan tembakau dan tomat. Nikotin merupakan salah satu racun. Nikotin adalah senyawa kimia yang dihasilkan secara alami oleh tumbuh-tumbuhan sejenis suku terung-terungan seperti tumbuhan tembakau dan tomat. Nikotin merupakan salah satu racun saraf. Jenis zat ini biasanya digunakan untuk bahan baku pembuatan inseksida. Berikut tahapan pemakaian narkoba secara tidak sah sehingga menyebabkan ketergantungan, yaitu 1. Pola coba-coba atau experimental use. Pengguna zat psikoaktif dengan tujuan ingin mencoba atau sekedar memenuhi rasa ingin tahu. Pada tahapan ini, pengaruh kelompok sebaya memang sangat besar pengaruhnya. 2. Pola pemakaian sosial atau social use. Pola pemakaian sosial yaitu narkoba untuk kepentingan pergaulan dan keinginan untuk diakui oleh kelompoknya. 3. Pola pemakaian situasional atau situational use, yaitu pengguna pada situasi tertentu seperti pada saat mengalami ketegangan, kekecewaan, kesedihan, kesepian, dan stres, sehingga pemakaian narkoba ditunjukkan untuk mengatasi masalah. Pola habituasi atau penyalahgunaan atau abuse. Pola habituasi yaitu pemakaian dalam jumlah sedemikian banyak dan sering sehingga mengganggu kehidupan sosial, pekerjaan, atau belajar sekolah. 5. Pola ketergantungan atau compulsive dependent use. Dengan gejala yang khas yaitu berupa timbulnya toleransi, gejala putus zat, dan pengguna akan selalu berusaha untuk memperoleh narkoba dengan berbagai cara, seperti berbohong, mencuri, dan menipu. Alasan dan motif yang mendorong seseorang menggunakan narkoba. 1. Anticipatory belief adalah mereka yang menggunakan narkoba dengan tujuan mendapatkan pengakuan dalam status tertentu. 2. Relieving belief adalah mereka yang menggunakan narkoba untuk menghilangkan perasaan kecewa, sedih, marah, putus asa, tegang, dan perasaan lain yang tidak menyenangkan. 3. Permissive belief atau facilitative belief adalah mereka yang menggunakan narkoba sebagai perbuatan yang menurut nilai-nilai yang mereka anut
bukan merupakan perbuatan yang melanggar norma etika. Langkah-langkah mengatasi kecanduan narkoba. Pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya oleh dokter tetapi juga terapis. Detoksifikasi. Mengatasi kecanduan harus melalui beberapa tahapan dan salah satu yang cukup berat adalah detoksifikasi. Stabilisasi. Tahapan ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Tidak hanya itu, pemikiran tentang perencanaan ke depan pun diarahkan agar kesehatan mental tetap terjaga dan tidak kembali terjerumus dalam bahaya obat-obatan terlarang. Pengelolaan aktivitas. Jika sudah keluar dari rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Diperlukan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman agar mengawasi aktivitas mantan pemakai. Yang tepat membantu orang yang terkena narkoba yaitu dengan memaafkan masalah yang dihadapi pengguna secara perlahan-lahan, bekerja sama dengan orang lain, bersikap sabar namun tetap tenang. Langkah-langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba. Langkah preventif adalah pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda bangsa Indonesia dengan melakukan sosialisasi, dengan memberikan edukasi terhadap masyarakat, terutama generasi muda tentang bahaya narkoba. Jadi dari keprihatinan tersebut, saya menyadari sepenuhnya perang melawan narkoba harus kita lakukan secara bersama-sama. Dan kita semua berharap untuk mendorong terbangunnya budaya merehabilitasi penyalahgunaan narkoba secara sukarela, menimbulkan kepedulian diri sendiri dan masyarakat untuk turut serta menjadi penggerak dalam gerakan masyarakat merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.